Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat portofolio dari Google Slide. Nah, apa kelebihannya Google Slide ini? Ya, jadi kalau Google Slide itu dia adalah fitur buatan dari Google, ya, sehingga kita mudah mengintegrasikan karya-karya kita yang sudah kita upload di Google. Misalnya kita punya karya di Drive atau punya karya di YouTube misalnya, nah itu lebih mudah. Oke, caranya gimana? Pertama kita cari aja di Google Slide atau Slides pakai S ya, slide.google misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya dari Google. Oke, kita cukup pilih Google Slide seperti ini. Nah, di sini ada dua macam, ada yang bisnis, ada yang pribadi. Nah, di sini kita basic, maka kita pelajari atau kita gunakan buka Google Slide ini aja. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi Google Slide itu sebenarnya dia mirip seperti PowerPoint ya. Cuman bedanya kalau Google Slide dia terintegrasi dengan Google itu. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, cukup klik aja tadi open new. Nah, seperti juga di Google atau di PowerPoint, dia mirip seperti presentasi seperti ini gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan kelebihan-kelebihannya sambil jalan ya. Nah, pertama kita buat judulnya dulu ya. Misalnya di sini karena tugas kita kali ini membuat portofolio, maka judulnya adalah portofolio progress misalnya. Oke, nah ini mirip ya. Kalau kita sudah pernah menggunakan PowerPoint, maka tampilannya juga persis. Di sini boleh, di sini bisa kita klik untuk halaman selanjutnya. Nah, seperti ini, hampir sama, tampilannya juga sama. Nah, karena kita membuat portofolio, nanti kita bisa mengintegrasikan ini dengan, karena ini sifatnya cloud ya. Cloud itu filenya diupload, maka kita bisa mengintegrasikan dengan misalnya URL ya. Jadi kalau misalnya kita nanti kita mau melamar kerja, lalu kita akan tunjukkan ke bos kita tinggal share link kita tuh. Nah, ini kelebihannya. Nah, ini adalah di sini ada fitur-fitur cloud. Artinya file yang sudah kita buat di portofolio progress ini sudah ngelink dengan akun kita. Nah, di sini adalah akun saya, Waluyo Hadi gambar suasana. Maka portofolio nanti akan muncul ketika kita masuk di Google gitu, atau ketika kita sudah sign in di Google, maka kita otomatis bisa mengedit portofolio ini. Di bagian ini adalah present, atau dimana kita bisa mempresentasikan ya, atau kalau di PowerPoint itu full screen ya menampilkannya, atau slideshow ya gitu. Oke, itu fitur-fiturnya bersama. Di sini ada file, ada edit dan lain-lain ya. Tapi saya akan memfokuskan pada tools-tools yang sesuai dengan portofolio. Oke, di portofolio ini saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama adalah profil ya. Halaman pertama adalah profilnya. Jadi biar nanti calon bos kita nanti akan melihat menurut profil kita. Yang kedua, saya akan memasukkan karya foto, karya foto aja ya. Oke. Yang ketiga, karya video. Oke, ini untuk contoh aja, nanti kalian bisa mengeksplor sendiri. Nanti akan saya kasih panduan biasanya portofolio itu isinya apa, dan panjang, nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai ratusan halaman. Kalian cukup, atau kita cukup membuat 10 halaman itu sudah cukup ya. Oke, untuk profil ya, karena ini profil saya, maka seperti biasa ya, seperti juga di PowerPoint, kita menggunakan insert image. Oh iya, di sini saya ingin menampilkan foto saya. Di sini ada macam-macam ya, atau di sini ada banyak sumber ya. Misalnya kita sudah punya foto kita ada di web, maka search di web. Tapi kita pengen mengupload foto kita dari komputer kita, upload dari komputer.
Nah, bisa juga dari drive, dari URL, dari kamera dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya coba ingin menggunakan yang web. Nah, ini keistimewaannya kenapa kita menggunakan Google Slide ini, karena di Google Slide ini kita terintegrasi, tadi udah saya jelaskan. Jadi terintegrasinya dengan Google Image ini, kita bisa menggunakan dengan terintegrasinya ini, kita bisa menggunakan fitur Google Image ini. Misalnya saya ingin mencari apa ya, mobil apa, Tesla misalnya. Tesla, coba kita klik. Nah, sudah ada. Ini sebenarnya dia source-nya dari Google. Oke, kita tinggal cari mobil Tesla seperti apa gitu ya. Ini misalnya, tinggal drag aja. Ini lagi loading, creating image, karena ini koneksi internet saya mungkin kurang bagus ya. Nah, ini contohnya. Oke, tapi saya sedang membuat portofolio ya. Jadi ini untuk contoh aja gimana caranya kita mengupload mengambil gambar dari Google gitu. Oke, saya del. Lalu saya coba lagi memasukkan insert image dari. Oke, coba saya tadi belum coba cari nama saya. Ada nggak ya nama saya ya? Oke, ternyata nggak ada. Saya cari image dari komputer saya ya, coba saya cari di mana ya, desktop. Nah, desktop ini selalu ada foto saya, jadi kalau dibutuhkan mendesak saya tinggal ngambil ya. Nah, ini foto saya. Oke, ini karena portofolio maka saya carikan foto yang kira-kira mencerminkan saya. Nah, citra saya adalah saya ingin mencitrakan diri saya orangnya dinamis ya. Nah, pakai kaos gitu ya, santai gitu ya, bukan yang serius gitu ya. Maka saya menggunakan foto ini. Nanti kalian silahkan menggunakan foto-foto yang sesuai dengan keinginan gitu. Oke, di sini saya tulis Waluiyahadi misalnya. Ini juga sama, fontnya bisa kita atur ya, ukuran fontnya ya, lalu jenis fontnya ya, saya pakai Comforta aja ya. Oke, ukurannya biasanya 24 untuk judul. Lalu ini adalah penjelasannya. Di penjelasannya misalnya dosen Prodes ITS, nah seperti itu. Oke, karena tadi sudah Comforta, sekarang saya ganti yang font yang lain, misalnya apa, Calibri aja deh, standar ya. Oke, ini saya rata ke kiri ya, fontnya juga saya kecilin, fontnya berapa, 18 misalnya. Nah, oke. Warnanya juga bisa diatur ya. Oke, misalnya warnanya saya ingin warnanya merah. Nah, seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Nah, ini profil saya ya. Bisa juga kita kasih tulisan ya, misalnya portofolio. Nah, seperti ini juga bisa. Oke. Saya kasih hitam aja. Oke, lalu ini sama ya, sama seperti kita menggunakan PowerPoint. Nah, yang kedua, coba saya akan memasukkan salah satu karya foto saya. Oke, di sini saya akan masukkan. Ini contoh aja, sebenarnya bukan karya saya cuma ngambil aja dari internet ya. Misalnya saya upload gambar sama seperti tadi ya. Oh iya, ini ada deng, ini foto saya juga, portofolio desain kemasan. Nah, tinggal di layout aja. Nanti ini misalnya saya menjelaskan karya saya ini kemasan pentol door misalnya gitu. Oke, lalu ada penjelasannya. Biasanya penjelasannya adalah desain kemasan
standing pouch. Ukuran, nah misalnya ukurannya 15 kali 20 cm ya kan. Lalu tahun, oke, biasanya kita kasih tahunnya 2021. Nah ini nanti, ini saya hanya contoh teknis saja, kalian nanti bisa mengubahnya sesuai dengan selera ya. Oke, misalnya ini saya kasih font ukuran, bentar, ini saya itu aja. Oke, nah ini namanya captionnya ya, caption dari desain tadi gitu. Oke, ini adalah porto saya, porto desain kemasan. Nah, kalau bisa gambarnya lebih dominan ya daripada tulisannya gitu. Kemasan pentol door. Oke, ini porto pertama ya, ini tadi bio ya atau profil ya. Lalu yang kedua portofolio, foto atau gambar ya, atau image. Nah yang ketiga saya ingin membuat karya video. Nah ini karya video ini menarik, ini kenapa kita menggunakan slide Google Slide ini, karena ini adalah kelebihannya di project ini. Nah di sini kita bisa menginsert video dari YouTube gitu. Nah misalnya nanti kalian bisa menggunakan YouTube kalian sendiri, kan sudah ada kuliah YouTube misalnya ya. Oke, saya search. Nah ini kebetulan adalah video saya, diklik videonya lalu di select, kita tunggu sebentar. Nah ini adalah video yang akan kita tampilkan di sini gitu. Nah ini kelebihannya kita menggunakan Google Slide ini, dimana kita bisa langsung mengembed ya atau memasukkan video kita dari YouTube, karena YouTube sama Google itu dia jadi satu gitu ya, satu platform. Oke, di sini saya kasih judul apa ya, misalnya Anggili. Oke ya, karya videografi ya tahun 2021. Nah, ini tadi fontnya berapa, 14 ya, biar sama. Ini namanya caption ya, coba samakan. Ukuran ke tahun, nggak perlu ada tulisan tahun. Karya tugas, karya tugas videografi. Oke, ini Anggili souvenir. Nah sebenarnya di sini kelebihannya nanti ada muncul di format option. Di sini tuh sebenarnya kita bisa tampilkan, misalnya ini kan kalau kita lihat tadi dari YouTube, misalnya kita coba dulu ya di sini ya. Nah ini seperti ini. Kita lihat menitannya kok ternyata terlalu panjang ya, kita hanya butuh sebagian aja, misalnya cuma butuhnya 1 menit. Nah di sini bisa kita set 1 menit aja. Enter, sorry, 0100 ya. Nah coba kita klik dari sini. Nah di sini ada batasnya ini. Anggili itu jadi video nanti akan berhenti sampai di sini aja. Berawal dari sebuah program. Oke, sekarang saya kembalikan aja, saya reset ke aslinya. Bank Indonesia waktu itu kerjasama antara beberapa desainer, kemudian oke, video sudah, gambar sudah, profil sudah. Nah ini cuman contoh singkat aja, nanti kalian bisa membuat sendiri
dengan apa namanya, yang lebih lengkap lagi ya. Biasanya maksimal 10 karya biasanya. Oke, sekarang kita coba presentasikan ya. Presentasikan. Oke, ini halaman pertama tadi ya. Kemudian klik lagi, ini tadi saya klik apa namanya itu, panah ke bawah ya kalau di keyboard. Halaman kedua seperti ini. Lalu halaman ketiga seperti ini. Nah, tadi tinggal diklik. Agile itu awalnya berdiri tahun Kalau saya 2015, berawal ini hanya untuk macam-macam misalnya ini gitu. Ini tenun Nusa Tenggara ya. Oke, cukup. Saya klik escape. Nah, desain kita kan sudah. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan ini sebagai apa? Pertama, misalnya biasanya kita nge-share-nya ke calon bos kita macam-macam. Ada yang nge-share-nya dalam bentuk file gitu misalnya ya. Nah, kalau file kita download aja format PDF ya. Nah, ini sudah saya download format PDF. Oke, kita cek show in folder. Nah, ini tadi kan sudah bener ya. Tapi kekurangannya kalau PDF ini videonya apa namanya, nggak bisa tampil di situ ya. Dia harus nge-link lagi gitu. Agile itu Harus masuk ke YouTube. Awalnya berdiri. Oke. Nah, ini kelebihannya di Google Slide ini, kita bisa nge-share ya. Ini misalnya kita share. Ini tulisannya private only ya. Private only itu artinya hanya saya yang bisa membuka. Tapi di Google ini kita bisa seperti file-file yang lainnya, kita bisa mengubah peran ya. Nah, yang awalnya yang memiliki link ini hanya viewer, maka kita bisa ganti dengan editor misalnya gitu. Oke. Karena kita cukup menggunakan viewer aja, misalnya kita akan nge-share ke bos kita ya, maka kita cukup menggunakan viewer aja. Artinya orang lain yang selain punya akun Google ini, pembuat ini hanya bisa melihat aja gitu. Oke, kita klik copy. Nah, sekarang kita buat apa namanya, URL ya. Nah, untuk itu saya biasanya menggunakan intip.in. Tip.in. Oke. Yang sudah kita copy tadi, kita Ctrl V ya. Ini paste di sini ya. Lalu kita buatkan custom link. Custom linknya misalnya portofolio Prodes. Oke, kita shorten, coba kita lihat. Nah, sudah jadi ya, portofolio Prodes. Tinggal kita copy, coba kita buka. Oke, kita buka sendiri dengan intip.in/portofolio Prodes. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya nanti ketika kalian ketemu bos ya, ketemu calon bos kalian mau menunjukkan portofolionya, tinggal di-share apa namanya, intip.in portofolio Prodes ini aja gitu. Sehingga kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu nge-share apa namanya filenya, nggak perlu apa namanya nyari apa namanya nyari filenya, lalu nge-share, lalu nyimpen, dan kuotanya akan membutuhkan kuota yang banyak gitu ya. Nah, maka dengan ini lebih mudah gitu ya. Dan yang kedua, di sini dia nge-link langsung dengan apa namanya video-video yang ada di YouTube. Oke, sebagai referensi saya juga ingin menunjukkan foto saya, barangkali nanti bisa dijadikan acuan ya. Nah, ini adalah portofolio yang saya buat secara profesional ya, karena memang saya membuat portofolio ini tujuannya untuk profesional. Mungkin maksudnya profesional adalah ketika saya ingin melanjutkan sekolah ya, saya ingin menunjukkan karya saya ke klien saya gitu ya, atau ke mahasiswa saya tentu saja gitu ya, atau ke apa namanya orang yang ingin tahu tentang karya-karya saya seperti apa.
Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, halaman pertama adalah profil ya. Kalau saya cukup profil singkat seperti ini aja. A designer and educator who work for more than 20 years experience in diverse design projects, especially design contribution to the small medium enterprises. Nah, kayak gitu misalnya, karena ini portofolio untuk level internasional ya, atau biar bisa dilihat, biar bisa di-share oleh klien atau kolega atau teman dari yang berbahasa Inggris, maka saya menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, ini juga, ini karya video saya tentang sebuah project di Doli gitu ya. Lalu ada juga, bentar. Oke, saya skip aja. Ini juga karya lain terkait dengan pengembangan UKM di Lombok ya. Ini dibantu juga oleh alumni Prodes juga ya. Ini karya, kalau tadi karyanya karya pengabdian masyarakat, kalau ini karyanya karya desain produk ya. Oke, ini juga desain produk ya. Ini project ya. Ini juga penelitian ya. Ini penelitian. Oke, ini juga video ya. Dan ini ada video yang sudah tidak available ya. Oke, ini juga ya. Nah, kita bisa menampilkan video bersama dengan foto ya. Nah, ini juga ya. Oke, kira-kira itu aja. Itu hanya contoh aja biar nanti kita lebih mudah menunjukkan karya kita ke calon bos kita. Oke, ini saya lupa saya menunjukkan, ini adalah karya desain produk ya. Ini desain tas. Nah, ini sketsa. Nah, sketsanya juga perlu bagi desainer, itu menunjukkan karakter asli kita. Jadi kalau kita menggunakan portofolio berupa desain komputer, itu biasanya kan nggak kelihatan nih tangan kita seperti apa, atau kemampuan freehand kita seperti apa. Nah, ini saya tampilkan karena bisa menunjukkan kemampuan tangan kita. Ini juga desain produk juga. Ini pameran ya. Ini pameran desain produk saya juga ya. Lalu ini adalah video penutup. Nah, jadi biar nanti calon bos kita bisa mempelajari kita dengan waktu yang singkat, dan dia bisa menangkap informasi tentang karya-karya kita, jati diri kita secara cepat gitu. Oke, ini sharing saya kali ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.